Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Indeks harga saham gabungan masih mencoba bertahan di atas level 7.000-an ini, menguat di 0,23%. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, penguatan yang terjadi hari ini dan lebih berbeda jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya? Hari ini tampaknya lebih dominan bertahan di atas level 7.000-an. Ya, baik. Secara teknikal untuk IHSG sendiri saat ini kita bicara ya sedang berada di level 7.008, sedikit tipis ya di atas level psikologis 7.000. Tetapi kalau kita lihat dari sisi turnovernya, memang belum terlihat adanya turnover yang tinggi atau kita bisa bilang volume yang tinggi. Jadi bisa dibilang menurut saya breakout ini dari level 7.000 ini kemungkinan besar masih akan perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, apakah masih akan tetap bertahan di atas 7.000 atau malah kembali turun ke level supportnya di 6.970. Jika skenario-nya masih bertahan di level 7.000-an, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan selanjutnya? Baik, kalau bertahan di atas 7.000-an, kemungkinan besar IHSG ini akan menuju ke level resisten berikutnya di 7.100. Baik, Pak Jason, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan ini juga cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan bursa global yang lebih cenderung tertekan. Tampaknya kenaikan harga minyak mentah global ini dikhawatirkan akan menaikkan inflasi. Namun, pasar domestik tampaknya merespon positif. Hal ini terlihat dari pergerakan sektor energi hari ini memimpin dari sisi penguatan saham-saham yang ada di sektor migas. Subsektor migas dalam hal ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini, Pak? Ya, dikarenakan kenaikan dari sisi minyak, gas, dan bumi, ya, dari luar, memang terjadi kenaikan dari sisi saham-saham yang berbasis minyak dan juga gas bumi. Tetapi untuk yang lainnya, energi lainnya, bisa dibilang itu merupakan substitusi dari penggunaan minyak. Ya, jadi kita bisa melihat batu bara juga ikut naik sebulan terakhir. Halo Pak Jason. Halo? Ya, terputus. Halo. Pak, silakan dilanjutkan kembali. Oke, baik. Tadi sampai mana? Ya, adanya substitusi dari harga minyak mentah, kenaikannya juga berpengaruh kepada harga-harga komoditas lainnya seperti gas dan juga batu bara, Pak. Betul, tadi di batu bara sendiri 1 bulan terakhir atau dari awal bulan September ini sudah naik sekitar 13%. Jadi memang kita lihat dari kenaikan harga minyak ini juga mempengaruhi beberapa substitusi komoditas lainnya seperti batu bara. Baik, Pak Jason, kita langsung saja ulas terutama dari sisi teknikal ini penguatan saham-saham di sektor energi terutama dari emiten migas. Kita ke Medco terlebih dahulu. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi sempat menguat di atas 10%, namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Dalam jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan untuk Medco? Baik, saat ini Medco sedang menuju ke resisten tertingginya atau level tertingginya itu saat ini berada di level 1415. Ya, kemungkinan besar Medco akan menyentuh level tersebut dan baru kita bisa lihat apakah Medco ini akan lanjut breakout dari level 1415 itu atau malah kembali turun. Rekomendasinya dengan penguatan yang terjadi hari ini, Pak Jason? Untuk penguatan hari ini kelihatannya memang masih di support juga dengan volume yang kuat. Jadi kemungkinan besar di sisa minggu ini kemungkinan besar masih akan kembali menuju ke level resisten. Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. Halo, oke. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Aman? Oke, baik. Untuk rekomendasinya saat ini tidak disarankan untuk buy.
karena memang sudah terlalu tinggi juga dan sudah mendekati dengan resistennya di 1415. Jadi menurut saya masih wait and see terlebih dahulu apakah bisa breakout dari level resisten ini. Baik, analisis untuk Medco hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menopang indeks harga saham gabungan. Belum direkomendasikan untuk beli, rawan profit taking dengan penguatan yang terjadi. Selanjutnya kita bahas untuk Elsa, Pak Jason. Kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Elsa sudah di harga 323, hold atau jual. Handibal Vinosa dari Sarolangun Jambi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baik, untuk Elsa ya, saat ini di harga 416. Jika Elsa ini bertahan di atas level psikologis 400, maka buy. Ya, masih bisa direkomendasi untuk buy. Dengan targetnya itu bisa kita menggunakan resisten terdekatnya. Sebentar, saya buka dulu. Baik, untuk resistennya sepertinya tidak ada yang terdekat ya. Sebentar, masih loading. Sudah ambil posisi di 323 Pak dengan penguatan yang terjadi di hold atau jual Pak Jason? Baik, di 323 kita mungkin menurut saya kita perhatikan dulu level resisten di 426. Ya, apabila tidak bisa bertahan atau tidak bisa breakout dari level 426, disarankan untuk dijual atau di taking profit. Oke, analisis untuk Elsa hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Handibal Vinose dari Sarolangun Jambi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Untuk Akra arahnya kemana? Pak Jason. Untuk Akra, sebentar. Penutupan sesi kedua menguat di atas 2%, ditutup di 1495, Pak. Ya, 1495. Kita bisa melihat kemungkinan besar Akra ini masih akan melanjutkan rally-nya ya, menuju ke resistennya di 1600. Saat ini rally-nya juga disupport dengan volume yang kuat juga, jadi kita bisa kemungkinan besar Akra ini masih akan melanjutkan rally-nya menuju ke level resisten di 1600. Baik, selain dari Akra, kita akan coba ulas dari emiten migas ini. Yang lainnya ada Pegas dalam hal ini. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan dan tadi sempat menyentuh di 1400-an. Secara teknikal, sebelumnya Pegas sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini terkait juga dengan dari sisi rencana kenaikan harga gas industri, tapi ditolak oleh pemerintah, kemudian kembali mengalami koreksi, dan hari ini kembali mengalami penguatan kembali. Jangka pendek dan menengah, arahnya kemana? Halo Pak Jason? Sebentar. Halo, ya. Halo. Silakan Pak untuk Pegas Pak. Baik, untuk Pegasnya sebentar ya, lagi loading. Ya, penutupan sesi kedua hari ini Pegas di 1390 menguat di 2,96% dan tadi sempat menembus di 1400-an. Silakan Pak. Baik, untuk Pegas sendiri kelihatannya koreksinya itu sudah cukup dalam. Jadi kemungkinan besar saat ini akan mulai kembali naik lagi. Saat ini posisinya itu agak di bawah ya. Jadi kita bisa buy on weakness dengan targetnya itu di 1520. Itu merupakan resisten terdekat bagi pergerakan Pegas. Masih direkomendasikan Pak buy untuk Pegas dengan 1390 penutupan hari ini? Rekomendasinya ya, baik. Di level berapa, Pak Jason? Di bawah 1400 merupakan level yang cukup menarik untuk membeli saham Pegas. Oke, termasuk current price hari ini di 1390, Pak? Betul, betul. Baik, analisis untuk Pegas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham-saham yang menopang hari ini penguatan indeks harga saham gabungan terutama dari emiten migas ini terkait juga dengan kenaikan harga minyak mentah global. Pak Jason, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan tampaknya belum
kembali berhasil menembus di level 7 ribuan di posisi penutupan, karena di penutupan sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas, hanya tipis saja di 0,06% dan akhirnya meninggalkan level 7 ribuan, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.995,953. Level tertinggi hari ini tadi sempat ke 7.020, level terendah di 6.991,565. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 mengalami pelemahan tipis di 0,09%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,77%. LQ45 juga menguat tipis di 0,06% di level 969,243. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, di mana sektor energi hari ini memimpin penguatan. Penguatannya juga cukup signifikan di 2,50%, disusul oleh transportasi dan logistik menguat di 1,67%. Properti tertekan cukup dalam di 1,05%. Konsumsi non-primer melemah di 0,50%. Selanjutnya posisi saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Medco, tadi juga sempat kita singgung, berada di level 1375 di posisi penutupan. Aman Mineral menguat di 5.200. Kemudian Adaro juga menguat di 2.880. MBMA juga menguat di 890. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam di sesi kedua hari ini. BTPS ditutup melemah di 2020. Film juga tertekan di 3430 dan MAPI juga melemah di 1910 dan SMRA tertekan di 635. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.